Pangan merupakan soal mati hidupnya suatu bangsa. Insinyur Soekarno. Halo Indonesia, kami tim Rantelio IT Telkom Purwokerto yang beranggotakan saya sendiri, Hindun Afni Alhaya, dan Fani Aulia Kusnandi, juga Muhammad Rizky. Dengan judul Karisti, Inovasi Bisnis Teh Daun Karika dengan Integrasi Bisnis Model Kolaboratif Komprehensif. Wonosobo merupakan daerah ekowisata di Jawa Tengah yang menjadi sentra produksi buah karika. Dengan produksi serapan manisan karika mencapai 1.100 sampai 1.200 ton per tahun. Akan tetapi, pemanfaatannya masih berfokus pada buahnya saja, sedangkan daun karika masih dianggap sebagai limbah dan belum banyak dimanfaatkan. Hasil studi terbaru yang mengungkapkan bahwa daun buah karika mengandung senyawa fitokimia, yaitu alkaloid, tanin, dan fenol, yang berguna sebagai antimikroba, antibakteri, antivirus, dan anti kanker, seperti kanker payudara, pankreas, prostat, kulit, paru, dan juga serviks. Oleh sebab itu, Karisti hadir sebagai solusi dalam pencegahan berbagai penyakit kanker. Dan di sisi lain, pengolahan teh daun karika merupakan upaya inovatif dalam memanfaatkan limbah daun karika yang ada di daerah Wonosobo. Selain itu juga, Wonosobo yang memiliki potensi besar dalam pengembangan produk ini. Berbicara mengenai kanker, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebutkan bahwa insiden kanker mencapai 19.292.789 dan total angka kematiannya mencapai 9.958.133 di dunia. Di Indonesia, penyakit kanker payudara menduduki peringkat pertama pada perempuan, sedangkan penyakit kanker paru-paru pada laki-laki. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara penderita penyakit kanker terbesar ke-8 di Asia Tenggara. Dalam kurun waktu 5 tahun, peningkatan prevalensi kanker mencapai 1,49%. Pengolahan produk Karisti akan melalui beberapa tahapan yang terdiri dari SBM strategi, yaitu supplying, branding, and management quality. Proses supplying terdiri dari proses stok bahan baku utama, yaitu daun karika, untuk kemudian dilakukan pengeringan dengan mengurangi tingkat kelembaban pada daun dan juga untuk meningkatkan kualitas nutrisi yang ada. Barulah setelah itu dilakukan proses packaging ataupun pengemasan. Dari sisi branding, Karisti hadir dalam dua bentuk, yaitu produk siap jual dan juga produk siap seduh. Selain itu, kami menerima produk kustomisasi sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Di sisi lain, kami juga berkolaborasi dengan influencer konten pendidikan untuk meningkatkan branding dan juga untuk meningkatkan trust dari customer. Dalam menjaga sustainability dari bisnis, kita juga menghadirkan manajemen quality yang terdiri dari proses distribusi, pemasaran, pengiklanan, dan juga peningkatan mutu bagi petani dan juga karang taruna terkait dengan pengolahan teh daun karika dan juga pengelolaan media sosial, dan harapannya dapat tercipta sustainability bisnis yang berkelanjutan. Beralih pada customer segmen Karisti, di mana headline yang kami tawarkan, Karisti hadir sebagai pengganti minuman instan yang tidak menyehatkan, dan juga Karisti efektif dalam melakukan pencegahan penyakit kanker dan juga diabetes. Selain itu, kita juga menggunakan value proposition canvas sebagai alat bantu kami untuk melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh konsumen. Di sini kami melihat dari beberapa point of view, yaitu dari sisi petani karika dan juga generasi muda. Dari sisi petani karika sebagai produsen yang sumber dayanya kurang diserap oleh masyarakat, dan dari sisi anak muda sebagai konsumen yang khawatir melihat fenomena penyakit kanker serta diabetes yang sedang marak terjadi di kalangan usia muda. Di sini kami juga menggunakan One Layer Business Model Canvas sebagai alat untuk melihat berbagai aspek di lapisan ekonomi bisnis ini. Di sisi perencanaan operasional, Karisti memiliki 3 elemen penting, yaitu Key Research, Key Activities, dan Key Partnership. Key Research berupa daun karika sebagai bahan baku, manusia sebagai sumber daya, dan hak kekayaan intelektual yang terdaftar secara resmi di Indonesia. Dari sisi Key Activities memiliki beberapa kegiatan kunci, yaitu pembelian input, serta pengolahan bahan baku, pemasaran produk, pelayanan customer, serta pemberdayaan masyarakat mitra melalui human capital yang menjadi bagian dari manajemen quality SBM strategi.
Kemudian dari sisi key partnership, Karisti memiliki beberapa partner penting dalam menjaga keberlangsungan bisnisnya. Di antaranya paguyuban petani karika yang ada di Dieng Wonosobo, serta beberapa network dalam industri retail, reseller, tempat wisata, dan oleh-oleh yang ada di daerah Barling Mas Cakep dan juga public figure. Kemudian dalam menganalisa industri saat ini, kami menganalisisnya menggunakan aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, law atau hukum, dan environment atau lingkungan, di mana menghasilkan bahwa hadirnya Karisti sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals nomor 3 dan juga nomor 8, yaitu Good Health and Well-being and Decade Work and Economic Growth. Selain itu, hadirnya Karisti juga didukung dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2009 terkait dengan perlindungan dan pemberdayaan petani. Dalam memasarkan produk Karisti, kami menggunakan analisis signature yang terdiri dari proses digitalization, customer engagement, dan juga unique selling. Digitalization, kami menggunakan upgrading system dari sistem konvensional menuju sistem digital, kemudian juga implementasi teknologi modern dalam proses produksi, seperti proses pengeringan daun, proses packaging, dan juga sistem administrasi pemesanan dan pengiriman yang terpadu menjadi data center terpadu. Selain itu, dari sisi customer engagement, kami menghadirkan customer loyalty based digital marketing dengan konsep VIP dan juga VVIP customer. Selain itu, kami juga menghadirkan program review yuk untuk meningkatkan personalisasi dari customer dan juga memberikan royalty dan reward pada customer tertentu. Selain itu, kami dalam sisi unique selling, kami berkolaborasi dengan berbagai platform marketplace untuk memberikan diskon pada event belanja tertentu. Selain itu, kami juga hadir dalam beberapa bazar ataupun campaign untuk meningkatkan branding dan juga trust dari Karisti itu sendiri. Selain itu, kami juga melakukan konsinyasi pada beberapa toko yang terletak di wilayah Barling Mas Cakep dan juga dalam lingkup lokal yang ada di Dieng, kita juga menggerakkan para karang taruna untuk memaksimalkan marketing dan juga distribusi. Dalam menghadirkan aspek inovasi dan teknologi, Karisti memanfaatkan teknik production and marketing. Dari teknik tersebut, kami melakukan proses produksi dengan mempergunakan teknologi modern seperti pengeringan vakum atau inframerah serta mesin pencacah daun otomatis untuk meningkatkan efisiensi serta konsistensi dalam proses pengolahan untuk mengolah daun karika dengan tetap menjaga kualitas nutrisi dan rasa teh yang khas. Pada sisi pemasaran, kami menggunakan platform e-commerce dan media sosial untuk memperluas jangkauan nasional, terutama di daerah Barling Mas Cakep. Kita beralih pada segi keuangan. Kami memproyeksikan bahwa untuk memulai dan mengembangkan bisnis ini memerlukan suntikan dana modal sebesar 8 juta rupiah. Dana ini akan diperoleh dari kombinasi 70% investasi dari investor dan 30% dari pinjaman atau dana pribadi. Proyeksi pendapatan dari penjualan produk kami dalam 1 tahun berjalan mencakup pendapatan dari penjualan konvensional serta penjualan melalui platform e-commerce dan media sosial. Selain itu, kami juga menyajikan proyeksi keuangan terkait laporan arus kas dan laporan proyeksi laba rugi. Laporan arus kas proyeksi untuk Januari 2025 hingga Desember 2026 memperlihatkan pendapatan sebesar Rp19.800.000 dengan total beban sebesar Rp8.400.000 sehingga menghasilkan pendapatan bersih sebesar Rp11.400.000. Demikian pula, laporan proyeksi laba rugi untuk periode yang sama menunjukkan proyeksi pendapatan total sebesar Rp19.800.000. Setelah memperhitungkan beban-beban seperti investasi, beban tetap, dan beban variabel, didapatkan laba atau bersih sebesar Rp11.400.000. Melalui analisis peak event point atau BEP yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa proyeksi pendapatan minimal harus mencapai Rp14.290.000 sekian untuk menghindari kerugian. Ini menunjukkan bahwa penjualan Karisti harus mencapai jumlah yang cukup untuk mencapai titik kita tersebut. Dengan harga jual produk sebesar Rp15.000 per unit, kami memperkirakan bahwa kami perlu menjual sekitar 972 produk untuk mencapai BEP. Selain itu, kami mengestimasi waktu payback period sekitar 133 hari dengan asumsi penjualan 220 produk per bulan.
Dengan strategi ini, kami optimis untuk mencapai kesuksesan dalam pengembangan bisnis Karisti. Karisti, create your own healthy.